dulu. Semua kita tangani, akan tetapi sesuai dengan levelnya. Jadi level kegawatannya dulu. Halo sahabat RSA UGM, kembali lagi dalam acara TikTok Tips Informasi Kesehatan RSA UGM. Nah, pada kesempatan hari ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu salah satu perawat di IGD RSA, yaitu Mas Setiawan, Sarjana Keperawatan Nurse. Selamat datang, Mas. Ya, selamat. Mas, jadi tuh akhir-akhir ini itu sempat ada berita di salah satu rumah sakit itu yang ada keributan di IGD-nya, Mas. Jadi kalau saya baca itu ceritanya ada pasien yang datang itu dikatakan oleh keluarganya itu irama jantungnya tidak normal, kemudian pasiennya itu sudah dalam keadaan sekarat. Nah, waktu mereka minta pertolongan kepada orang-orang di IGD, pada saat itu mereka tidak mau menolong dikatakan. Jadi karena pada saat itu sedang pergantian shift. Nah, sebenarnya kan kasus-kasus seperti ini bukan kasus yang pertama kali terjadi ya. Sepertinya sudah banyak berita-berita sebelumnya terkait kasus yang serupa. Nah, sebenarnya untuk apakah ada peraturan di IGD terkait bagaimana sih cara menolong atau merawat pasien selama di IGD ini? Ya, jadi kalau konsepnya IGD itu adalah nanti kita akan menangani pasien yang emergency, sifatnya yang mengancam nyawa, ya toh. Jadi ketika nanti kita mendapatkan pasien seperti itu, otomatis itu adalah prioritas utama, ya. Karena di IGD itu nanti ada suatu proses yang diawali dengan triase. Nah, dalam kondisi yang Dokter Dira tadi sampaikan, mungkin ada beberapa background yang melatar belakangi hal tersebut, ya. Kemungkinan memang IGD pada saat itu sedang terjadi overcrowding, ya. Kemudian yang kedua mungkin bersamaan juga dengan proses handover pasien, ya. Jadi antara shift yang sebelumnya dan shift sesudahnya itu biasanya kita akan ada komunikasi. Nah, kemungkinan yang ada di kasus itu adalah bagaimana ketika kita melakukan komunikasi kepada keluarga pasien bahwa kita sedang melakukan tindakan handover, tapi juga harus diimbangi atau secara simultan tetap ada proses life saving pada pasien yang memang mengancam nyawa gitu. Oke. Nah, tadi Mas Wawan kan ngomong triase ya, Mas tadi. Nah, sebenarnya yang dimaksud triase ini apa sih, Mas? Iya, triase adalah suatu metode yang sistematis, ya. Di sini adalah kita akan melakukan suatu pemilahan pasien, ya, sesuai dengan prioritasnya. Nah, tentunya itu nanti juga akan mengacu pada beberapa sistem triase yang berlaku di tiap-tiap rumah sakit itu. Contohnya kayak di rumah sakit kita, ya, di RSA UGM itu kita menggunakan ESI, Emergency Severity Index, ya. Jadi itu nanti memang yang menjadi seorang triase officer di situ adalah seorang perawat yang memang sudah senior, ya, sudah lama di situ dan memahami konsep triase. Nah, di situ nanti ada beberapa level, ya, kita mengacu yang 5 level. Jadi level 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, pada gambaran tadi kasus yang memang terjadi, kemungkinan pasien itu adalah level 1, ya. Kita nyatakan pasien dying, ya kan? Nah, di situ harusnya segera harus dilakukan tindakan resusitasi. Ya, jadi di level 1 pasien yang mengancam jiwa itu harus segera kita lakukan penanganan. Nah, kalau dari penjelasan Mas Setiawan tadi, dari yang awal sampai yang triase tadi, sebenarnya untuk di RSA itu ada peraturannya nggak sih, Mas? Yang maksudnya tertulis apa yang sebaiknya kita lakukan, atau kita ibaratnya kayak dasar hukumnya gitu, apakah ada? Iya, jadi SOP tentang pelaksanaan triase, kemudian bagaimana menangani life saving itu sudah ada, ya. Jadi bagaimana nanti pasien yang itu harus dilakukan tindakan resusitasi itu semua sudah ada. Ya. Nah, kalau selama ini apakah di IGD RSA itu sudah menerapkan itu ya, Mas? Terus kalau semisal sudah, itu apakah bagaimana selama ini untuk pelaksanaannya? Ya. Jadi selama ini proses triase itu selalu kita lakukan, ya. Jadi pasien datang ke IGD, kita lakukan triase dulu, ya. Nanti akan kita tentukan dia di level mana, ya. Ketika dia memang butuh tindakan resusitasi, akan segera kita lakukan pemindahan pasien, ya, ke berangkat dan menuju ke ruang resusitasi, atau di sini kita berikan ruang triase merah, ya.
Kemudian di situ nanti langsung kita lakukan pemeriksaan ya, kemudian penanganan awal sampai nanti harapannya pasiennya stabil ya. Jadi memang di situ kita sudah ada pembagian job desk-nya ya, di setiap shift itu sudah ada ya. Jadi nanti akan ada seorang P3M, yaitu petugas pengatur pelayanan medis yang memang tugasnya adalah mengatur lalu lintas di IGD ya gitu. Dan nanti ada juga dibantu ada penanggung jawab code blue ya, kemudian ada PJ triase, kemudian ada PJ peralatan ya. Nah, itu semua nanti akan berkontribusi dalam tindakan life saving pada pasien. Jadi ketika dinyatakan bahwa pasien ini mengalami suatu kegawatan medis atau kita sebut dengan code blue, nah, maka itu harus segera kita lakukan prioritas ya. Walaupun dalam posisi kita sedang melakukan suatu handover ya, itu shift yang sebelumnya harus segera melakukan tindakan itu. Dan nanti dari PJ shift yang sedang melakukan handover itu akan melakukan handover kepada perawat-perawat di shift selanjutnya. Itu. Nah, mungkin beberapa sahabat RSA UGM di rumah, Mas, atau mungkin dari luar kota ataupun di Yogyakarta mungkin penasaran, Mas. Jadi mungkin banyak kasus-kasus yang pasien-pasien sudah datang ke IGD tapi merasa tidak diapa-apakan. Misalnya kayak demam gitu, tapi merasa kurang ditangani dengan segera. Nah, sebenarnya itu gimana ya, Mas? Ya, itu memang suatu problem ya. Jadi kita sudah melakukan suatu assessment ya, jadi kita melakukan evaluasi tentang kinerja kita ya, dan memang hampir 40% itu yang mendominasi kunjungan pasien ke IGD itu adalah pasien-pasien yang levelnya hijau. Jadi nggak gawat. Jadi level 4, level 5 itu banyak ya. Kita sebut di sini adalah false emergency sebenarnya ya. Nah, itulah yang menjadikan seringnya terjadi komplain seperti itu, karena bagi mereka mungkin anggapannya ketika masuk IGD akan segera ditangani. Tapi mereka harus ingat bahwa di depan IGD itu sudah tertampang tulisan bahwa ketika pasien datang akan kita lakukan triase dulu. Semua kita tangani, akan tetapi sesuai dengan levelnya. Jadi level kegawatannya dulu. Itu. Makanya di sini adalah perlunya komunikasi kepada pasien atau pengunjung yang masuk ke IGD bahwa semua pasien kita pasti akan handle semua. Akan tetapi ketika ada kondisi yang lebih mengancam nyawa, itu adalah prioritas kami. Mungkin kalau misalnya sahabat RSA di rumah sedang mengeluhkan kayak cuman demam, butuh infus aja, mungkin kan di RSA ada program home care ya, Mas, atau Jatayu. Nah, itu mungkin dari sahabat RSA bisa menghubungi nanti dari pihak rumah sakit yang akan datang untuk memberikan penanganan, daripada kalau misalnya datang ke IGD karena prosesnya mungkin akan susah karena ada pasien-pasien yang lebih gawat, khawatirnya menunggu lebih lama, mungkin bisa disarankan ke Jatayu Home Care. Nah, kalau semisal dari SOP-SOP yang dijelaskan sama Mas Setiawan tadi, sebaiknya itu pasien-pasien yang datang ke IGD, Mas, apapun itu keluhannya, itu berapa lama ya, Mas, di IGD? Ya, jadi kita punya suatu indikator mutu ya. Jadi indikator mutu, Pak, yang pertama tadi memang kita harus bisa menangani life saving ya pada pasien. Kemudian yang kedua adalah responsivitas ya. Jadi di sini kita akan ada beberapa indikator. Yang pertama adalah fast respon dari seorang dokter, itu kurang dari 5 menit. Kemudian di situ juga nanti ada waktu tunggu di IGD untuk menuju ruang rawat inap itu kita tetapkan kurang dari 2 jam. Iya, itu sudah kita lakukan ya. Kemudian kita juga membentuk suatu tim tadi yang ada seorang P3M yang memang tujuannya adalah untuk bisa mengatur lalu lintas di IGD. Jadi pasien datang ditentukan bahwa nanti dinyatakan harus rawat inap ya. Nah, saat itu kita sudah mulai dengan proses pemeriksaan, pengambilan sampel dan pemeriksaan penunjang yang lain, serta sambil menanti itu kita lakukan tindakan atau treatment kepada pasien dan tentunya konsul DPJP ya. Nah, hal-hal itu nanti akan secara simultan kita lakukan. Nah, harapannya kurang dari 2 jam pasien sudah bisa naik ke bangsal perawatan dirawat inap. Gitu. Nah, ternyata kan dari penjelasan Mas Wawan mungkin itu IGD Rumah Sakit Akademik UGM ini sudah sangat
lengkap, kemudian berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik ya Mas kepada pasien-pasiennya dengan memberikan ada SOP dan tata laksana yang baik dan benar gitu. Nah, mungkin sahabat RSA belum tahu, jadi untuk IGD RSA UGM itu buka 24 jam ya Mas. Betul. Siap sedia untuk pasien-pasien yang datang ke IGD. Kemudian kalau semisal nanti mungkin sahabat RSA menemukan pasien gawat atau misalnya keluarganya ada yang sedang mengalami gawat darurat, bisa menghubungi IGD RSA dan kami bisa menjemput dengan ambulan kami. Nah, jadi setelah kita ngobrol-ngobrol ini kan memang harapannya sih nanti sahabat RSA tahu ya Mas, kalau ternyata IGD itu cara penanganannya itu menggunakan triase, jadi triase yang merah dulu atau yang gawat dulu. Betul. Yang akan kami utamakan atau dahulukan, baru pasien-pasien yang kondisinya tidak segawat itu gitu ya Mas. Tapi kita akan berusaha untuk menangani semua pasien yang datang di IGD gitu. Oke, terima kasih Mas Setiawan atas kesempatannya. Terima kasih sahabat RSA UGM sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.